Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbikum wa la takunanna minal mumtarin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Tahajud di mana saja berada, kesempatan pada malam hari ini kembali kita akan membahas suatu topik yang sangat penting. Mengapa penting? Karena begitu pentingnya masalah ini hingga diperlukan kejujuran bagi kita semua, tidak saja bagi umat Islam, tidak saja bagi umat Kristen dan Yahudi, tetapi siapapun yang di dalam hatinya mencintai kebenaran, maka hanya satu yang merupakan fondasi yang harus dikuatkan di dalam hatinya, yaitu adalah kejujuran itu sendiri. Karena kejujuran adalah suatu hal yang mutlak dalam mencari sebuah kebenaran itu. Ketika kita berbicara tentang Al-Quran dan Alkitab, tentu saja apa yang menjadi poin kita dalam hal ini adalah merupakan perbedaan yang sangat besar dan paling mendasar antara Yahudi, Kristen, dan Islam, di mana sosok yang sangat kontroversial dalam sejarah yang selama 2000 tahun ini masih merupakan misteri bagi Yahudi dan Kristen, tetapi bukanlah sebuah misteri bagi Islam sendiri dan Al-Quran. Karena apa yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran 600 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam, kebenaran itu semakin lama semakin terkuak. Tetapi yang menjadi poin yang sangat disayangkan di sini adalah baik Muslim maupun Yahudi dan Kristen ketika berbicara tentang sosok Isa alaihissalam atau Yesus, yang kita lihat di sini adalah masih ada hal yang sengaja disembunyikan, yang juga bagi ketiga besar agama dalam hal ini adalah Yahudi, Kristen, dan Islam. Tetapi marilah kita berbicara tentang Kristen dan Islam, karena tentu saja penganut Yudaisme di Indonesia ini sangat sedikit dan mereka juga sering berinteraksi. Tetapi karena agama Yahudi bukanlah agama misi, ya marilah kita tetap memasukkan mereka ke dalam bingkai kajian kita. Tetapi dalam hal ini karena Kristen dan Islam adalah agama misi, walaupun Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan untuk menyebarkan Injil itu di luar dari Bani Israel, tetapi kontribusi yang besar untuk menyebarkan agama Kristen ini adalah Paulus, yang tentu saja agama Kristen ini tentunya bukanlah ajaran Yesus ya, tetapi karena masih bersinggungan dengan kitab Yahudi, dan tentu saja antara Yahudi dan Kristen itu dan juga Islam adalah merupakan suatu agama ya, ketiga agama yang disinggung di dalam Al-Quran, maka secara otomatis ketiga agama besar tersebut juga otomatis menjadi topik dalam pembahasan kita pada malam hari ini. Sosok Yesus ya, yang pada awal mula tadi saya sebutkan ada ketidakjujuran di antara umat Yahudi, Kristen, dan Islam ya. Sayangnya sebagai umat Islam sendiri ya, kita harus jujur bahwa ada hal-hal yang menurut hemat kita bahwa
dalam sosok Yesus ini masih banyak umat Islam itu yang terpengaruh dengan tafsir-tafsir ulama klasik yang akan kita bahas kemudian. Nah, ketika kita berbicara tentang Yesus, ya, ada 3 poin yang perlu kita sampaikan di sini, bahwa poin yang pertama, ya, Kristen itu beranggapan bahwa Yesus itu mati di tiang salib karena ini adalah merupakan inti dari penebusan dosa itu sendiri. Yang kedua, Yahudi juga berkeinginan untuk membunuh Yesus karena menurut Yahudi sendiri bahwa Yesus itu adalah hamba yang terkutuk. Ya. Dan yang ketiga, sebagian Muslim itu masih beranggapan bahwa Isa alaihissalam dihindarkan dari hukuman salib dan orang lainlah yang dikorbankan. Ya, dan kemudian menurut pandangan dari mayoritas Muslim ini, Isa alaihissalam itu naik ke langit dengan jasmaninya, ya, tetapi secara tidak sadar inilah pandangan yang sebenarnya diadopsi oleh umat Islam itu dari umat Kristen sendiri. Mengapa para apologet Muslim dan Kristen itu, ya, selama ini tidak pernah menemukan titik temu? Karena sebenarnya di samping dari kekeras kepalaan umat Kristen sendiri untuk menerima kebenaran Islam, ya, sebenarnya faktor utamanya di sini adalah karena umat Islam itu sendiri masih terpengaruh dengan tafsir-tafsir ulama klasik yang sebenarnya secara tidak sadar ini masih berhubungan juga dengan Isa alaihissalam, yang mana tafsir-tafsir ulama klasik ini sebenarnya tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan fakta sejarah, dan juga tentu saja tidak sesuai dengan akal sehat. Ini yang perlu kita perhatikan. Makanya yang saya sebutkan, pesan Islam ini masih belum sampai ketika kita itu menyampaikan kebenaran Islam ini kepada saudara-saudara umat Kristen. Ya, kita hindarkan dulu bagi umat-umat yang bebal, yang memang tidak mau menerima kebenaran Islam itu walaupun sudah disampaikan. Tetapi di sini marilah kita berbicara kepada umat Kristen yang tulus dalam mencari kebenaran itu. Ya, karena sebenarnya umat Islam sendirilah yang dalam hal ini masih tidak jujur juga, ya, kita sampaikan sehubungan ketika mereka itu berbicara tentang Nabi Isa alaihissalam. Mengapa saya katakan tidak jujur? Mari kita berbicara dalam hal Nabi Isa pada beberapa poin. Ya, poin pertama yang sudah saya sebutkan tadi pada poin yang ketiga, ya, pada poin yang ketiga dalam hal Yesus ketika berpandangan tentang umat Yahudi, Kristen, dan Islam, ya, pandangan umat Islam kebanyakan itu mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu dihindarkan dari hukuman salib, lalu orang lainlah yang diangkat ke langit dengan badan kasarnya, lalu akan datang pada akhir zaman. Dan ini sebenarnya tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran. Tetapi sayangnya inilah yang diadopsi oleh mayoritas umat Islam sendiri ketika berhadapan dengan para apologet Kristen dalam hal menjelaskan tentang sejarah Yesus. Sehingga ketika kebanyakan dari umat Islam yang berpandangan bahwa Nabi Isa itu akan datang pada akhir zaman, ya, itu bertabrakan dengan ayat Al-Quran. Dan ketika bertabrakan dengan ayat Al-Quran, lalu para apologet Muslim itu berusaha untuk melakukan cocok logi, ya, padahal Al-Quran sudah sangat jelas mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu, ya, tidaklah akan datang di akhir zaman itu dan tidak diangkat ke langit dengan jasad kasarnya. Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran. Sehingga ketika mereka masih tetap berpegangan dengan pandangan yang salah ini, sehingga pesan akan kebenaran Islam dalam sejarah Yesus itu, ya, tidak pernah terkuak. Dan inilah yang menjadikan bahwa orang-orang yang tulus dalam mencari kebenaran, khususnya dari kalangan umat Kristen sendiri itu,
tidak bisa menemukan akan kebenaran Al-Quran ini, ya, karena para apologet Muslim sendirilah yang masih berputar-putar dalam hal menjelaskan tentang sejarah Yesus, yang masih saja terpengaruh dengan tafsir-tafsir ulama klasik yang tentu saja itu tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan sejarah, fakta sejarah, dan juga tidak sesuai dengan akal sehat. Ya, para mufassir klasik ini ya bisa juga kita maklumi, karena dalam beberapa referensi mereka itu terpengaruh dengan pandangan ahli kitab yang masuk Islam seperti Wahab bin Munabbih dan Ka'ab al-Akbar, dan keduanya itu adalah ahli kitab yang masuk Islam. Dan pandangan yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu masih hidup dan diangkat dengan badan kasarnya sehingga akan datang akhir zaman nanti, itu hanya bermuara pada dua orang tokoh ini saja, yaitu Wahab bin Munabbih dan Ka'ab al-Akbar. Dan keduanya ini adalah orang Kristen yang masuk Islam. Padahal tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran itu yang mengatakan demikian. Ya, kita bisa lihat hal ini kenapa tidak sesuai dengan ayat Al-Quran. Mari kita lihat dalam beberapa ayat Al-Quran dalam menjelaskan tentang peristiwa ini, ya. Pertama kita bisa lihat di dalam surat Al-Maidah ayat ke-116. Kita baca saja dari terjemahan, ya, ini yang ada di rumah. Surat kelima, surat Al-Maidah ayat ke-116, di sana dikatakan, dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, ya, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Ya, Isa alaihissalam menjawab, Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau Maha mengetahui yang gaib. Kemudian poin yang pentingnya di sini adalah di ayat ke-117. Di sana dikatakan, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku mengatakannya, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah Maha menyaksikan segala sesuatu. Jadi ayat ini jelas bahwa Nabi Isa alaihissalam itu sudah diwafatkan oleh Allah, dan juga beliau tidak akan turun di akhir zaman lalu mematahkan salib, apalagi membunuh babi-babi. Ya, itu adalah pandangan yang sama sekali konyol, ya, dan juga sering ditertawakan, ya. Pandangan itu adalah pandangan yang konyol, pandangan yang sangat bisa dibilang, ya, pandangan yang sangat bodoh lah kalau yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita katakan. Kenapa? Karena hal-hal ini sangat jelas adalah merupakan pandangan yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran di mana Isa alaihissalam atau Yesus itu akan datang di akhir zaman, mematahkan salib, apalagi membunuh babi. Ya, membunuh satu ekor babi saja itu bangkainya sudah sangat busuk, tercium bahkan sampai beberapa kilometer, apalagi ketika sampai membunuh ratusan, ribuan, bahkan jutaan ekor babi. Itu adalah merupakan suatu hal yang sangat lucu dan bahkan akan ditertawakan oleh orang-orang kafir ketika mereka itu melihat pendapat ini. Ya, yang sayangnya ini masih saja dipertahankan. Ya, bayangkan saja ketika Nabi Isa alaihissalam itu kita katakan kepada Nabi Isa alaihissalam, jika Nabi Isa itu akan datang menurut pandangan dari orang-orang, ya, ketika beliau itu akan datang, misalnya ketika kita itu bertemu dengan Isa, kita akan berkata kepada Isa, oh Isa alaihissalam, kami ingin mendengarkan suatu ajaran-ajaran daripada engkau, ya, tetapi bagaimana
jika kita mengatakan bahwa Isa alaihissalam itu selanjutnya, jika kita mengatakan bahwa Nabi Isa itu akan mematahkan salib dan membunuh babi, ya bayangkan ketika kita bayangkan bahwa Nabi Isa itu akan membunuh babi, Isa akan berkata, saya tidak punya waktu, saya akan masuk ke hutan dan akan mencari babi-babi dan akan saya bunuh. Itu adalah merupakan suatu hal yang sangat lucu, ya. Jadi pandangan ini sebenarnya tidak ada di dalam Al-Quran itu. Ini adalah merupakan suatu pandangan yang sangat konyol gitu ya. Tetapi ini yang tidak disadari, ya. Jadi ayat Al-Quran di dalam surat Al-Ma'idah surat kelima ayat ke-117 tadi itu jelas bahwa Nabi SAW itu sudah diwafatkan, ya. Karena tidak mungkin ya Nabi Muhammad alaihissalam itu lahir dan datang pada 600 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam, tetapi Nabi Isa alaihissalam itu masih hidup di langit dengan jasad kasarnya. Jika saja ada ayat Al-Quran yang mengatakan demikian, tentu saja kita percaya. Ya, saya juga percaya jika ada ayat Al-Quran yang mengatakan seperti itu. Tetapi sayangnya ayat Al-Quran tidak pernah mengatakan hal yang konyol seperti itu. Justru mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu sudah wafat. Tetapi yang perlu dikatakan, yang perlu kita perhatikan, bahwa Nabi Isa alaihissalam itu wafat secara wajar seperti manusia biasa, mungkin karena usia tua, ya. Tetapi beliau itu tidaklah wafat di tiang salib seperti apa yang dibantah oleh Al-Quran dari pandangan orang Yahudi dan Kristen ketika mereka mengatakan bahwa Nabi Isa itu telah disalib, ya. Nah, jadi jelas bahwa di sini Isa alaihissalam itu tidak akan datang di akhir zaman karena beliau itu sudah wafat, ya. Nah, lalu bagaimana keadaan di akhir zaman nanti itu, ya? Selama ini kita beranggapan, ya, banyak umat Islam itu beranggapan, termasuk saya juga dulu beranggapan bahwa Nabi Isa itu akan datang di akhir zaman. Hanya Nabi Isa saja yang akan datang di akhir zaman itu untuk mematahkan salib dan membunuh babi-babi. Tetapi setelah kita lihat dari ayat-ayat Al-Quran bahwa sebenarnya bukan Nabi Isa saja yang akan datang di akhir zaman, ya. Yang dikatakan akhir zaman di sini adalah bukan pada saat dunia itu masih ada, ya, tetapi adalah pasca setelah dunia ini dihancur leburkan, yaitu pada saat hari kiamat nanti. Inilah yang dimaksudkan bahwa Nabi Isa itu akan datang di akhir zaman, ya, yaitu pada saat kiamat di akhirat nanti. Tetapi bukan saja Nabi Isa, termasuk juga seluruh para nabi dan Nabi Muhammad SAW juga akan datang untuk menjadi saksi. Sedangkan Nabi Isa adalah menjadi saksi atas umatnya, yaitu Bani Israel, ya, seperti yang kita bisa lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Ma'idah surat kelima ayat ke-116 dan 117 tadi adalah Nabi Isa alaihissalam itu akan menjadi saksi bagi umatnya. Tetapi kita umat Islam itu, ya, yang menjadi saksi adalah Nabi Muhammad SAW di dalam surat An-Nahl, ya, yaitu surat ke-16 ayat ke-89. Kita bisa baca di sana. Kita akan bacakan di dalam pada artinya saja, ya. Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Jadi di sini Nabi Muhammad SAW bukan saja menjadi saksi bagi umat Islam, tapi menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kita juga sebagai umat muslim akan menjadi saksi juga atas semua manusia. Ini kita bisa lihat di dalam surat Al-Imran surat ke-3 ayat 110 bahwa kita adalah umat terbaik untuk seluruh umat manusia, dan keistimewaan kita sebagai umat Islam adalah juga memberikan kesaksian kepada seluruh umat manusia beserta Nabi Muhammad SAW juga akan menjadi saksi atas semua manusia kelak di akhirat nanti. Tetapi rasul-rasul yang lain selain dari Nabi Muhammad SAW itu menjadi saksi atas umatnya masing-masing.
dan para nabi itu tentu saja akan datang menemui umatnya masing-masing, termasuk Nabi Isa alaihissalam juga akan datang untuk menemui umatnya, yaitu Bani Israel. Jadi kedatangan kedua nanti Nabi Isa alaihissalam itu adalah untuk menemui umatnya Bani Israel, bukan di dunia ini tetapi di akhirat, ya, bukan di alam dunia ini tetapi di alam akhirat. Jadi salahlah selama ini ketika kita beranggapan, termasuk umat Islam sendiri yang beranggapan bahwa Nabi Isa itu akan turun dan datang pada akhir zaman nanti untuk menjadi saksi atas ahli kitab yang telah menuhankan dirinya. Tidak seperti itu apa yang dikatakan oleh Al-Quran, tetapi Nabi Isa alaihissalam akan menjadi saksi atas umatnya Bani Israel itu nanti di akhirat, bukan akan turun di akhir zaman nanti lalu mematahkan salib dan membunuh babi. Tidak seperti itu. Jadi seluruh para nabi itu akan menjadi saksi atas umatnya masing-masing, bukan di dunia ini, bukan di alam dunia ini, tetapi nanti di akhirat. Dan kita tentu saja akan menyaksikan peristiwa itu nanti kelak di akhirat. Hal ini juga sudah direkam di dalam Injil Matius pasal ke-7 ayat ke-21 sampai ke dengan ke-23. Di sana kita bisa lihat Yesus mengatakan, pada hari terakhir nanti, ya, pada hari akhir nanti, ya, banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dengan namamu? Bukankah kami berseru dengan namamu dan mengajarkan banyak mukjizat dengan namamu serta mengusir setan dengan namamu juga? Yesus mengatakan, pada hari itulah aku akan berterus terang dan berkata kepada mereka, pergilah, menyahlah kalian daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Jadi orang-orang yang menuhankan Isa alaihissalam itu akan diusir oleh Yesus. Jadi peristiwa Yesus mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya ini adalah peristiwa nanti di akhirat, ya, setelah Nabi Isa alaihissalam disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah surat kelima ayat ke-116 dan ke-117 tadi, di mana Nabi Isa alaihissalam itu ditanya oleh Allah, adakah engkau mengatakan bahwa aku adalah Tuhan beserta ibumu, ya, di samping aku, ya? Nabi Isa menjawab, maha suci engkau, aku tidak pernah mengatakan seperti itu, dan jika aku pernah mengatakan seperti itu tentu saja engkau mengetahuinya. Setelah engkau wafatkan aku, tentu saja diwafatkan di dunia ini, bukan diwafatkan di akhirat, tentulah engkau yang mengawasi mereka setelah itu. Jadi pasca Nabi Isa alaihissalam itu diwafatkan, ya, umat Kristen itu sudah menjadi sesat, mereka menuhankan Yesus, ya. Jadi sampai sekarang ini tentu saja Nabi Isa alaihissalam itu sudah wafat. Jika Nabi Isa itu masih hidup sampai dengan sekarang, maka diragukanlah ayat di dalam surat kelima surat Al-Maidah ayat ke-116 dan ke-117 ini. Jadi sudah jelas pasca Nabi Isa alaihissalam itu disebutkan di dalam surat Al-Maidah surat kelima ayat ke-116 dan 117 tadi, di mana Isa memberikan kesaksian bahwa aku tidak pernah mengatakan sembahlah aku dan ibuku selain engkau, ya. Maka setelah itu Nabi Isa alaihissalam membuat perhitungan terhadap orang-orang yang telah menuhankan dirinya, yang telah menyembah dirinya, seperti yang kita bisa lihat di dalam Alkitab, di dalam Injil Matius pasal ke-7 ayat ke-21 sampai dengan ke-23 yang sudah kita bacakan tadi, ya. Jadi poin di sini adalah jangan ditunggu, Nabi Isa alaihissalam itu tidak akan datang, tidak akan turun di akhir zaman itu di dunia ini, tetapi beliau itu akan turun di akhirat nanti, akan datang di akhirat nanti untuk menemui umatnya Bani Israel. Bukan saja Nabi Isa alaihissalam, tetapi seluruh para nabi, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu akan memberikan kesaksian kepada umat Islam, ya, dan juga kepada seluruh umat manusia, di mana kita juga sebagai kaum muslimin juga menjadi saksi atas semua manusia. Inilah keistimewaan kita sebagai umat Islam, ya. Jadi dalam hal ini jika kita lihat dari sosok Nabi Isa alaihissalam sendiri, itu jelas, ya, bahwa selama ini umat Islam itu masih terpengaruh dengan tafsir-tafsir ulama klasik yang
yang mana mereka itu para ulama tafsir klasik ini tadi, para mufassir klasik ini tadi ya terpengaruh dengan pandangan para ahli kitab yang bermuara pada dua orang saja, yaitu Wahab bin Munabbih dan Ka'ab al-Akbar, di mana ini mereka mengatakan bahwa Nabi Isa itu diangkat dengan badan kasarnya dan akan turun di akhir zaman. Sumber ini juga kita bisa lihat ya. Sumber ini juga kita bisa lihat di dalam Injil Barnabas ya, bahwa di pasal ke 200 yang terakhir ya, di pasal-pasal terakhir di dalam Injil Barnabas itu juga jelas bahwa Injil Barnabas sendiri mengatakan bahwa Nabi Isa itu akan datang akhir zaman ya, terangkat dengan badan kasarnya ke langit dan akan turun di akhir zaman. Tetapi sayangnya Injil Barnabas ini banyak fakta-fakta yang disebutkan di dalam Injil Barnabas ini tidak sesuai dengan Al-Qur'an ya, dan juga tidak sesuai dengan topografi tanah Yudea yang digambarkan oleh Injil Barnabas ini. Jadi bisa kita simpulkan bahwa penulis Injil Barnabas ini bukanlah murid Yesus ya, bukanlah murid Nabi Isa alaihissalam, tetapi orang lain yang tidak mengerti dari topografi tanah Yudea. Hal yang lain yang bisa kita lihat dari pernyataan Injil Barnabas ini adalah hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran. Misalnya kita lihat peristiwa ketika Nabi Isa itu dilahirkan oleh ibunda Maryam, oleh ibunya Maria. Disebutkan di dalam Injil Barnabas bahwa Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam itu tanpa rasa sakit sedikit pun. Tetapi hal ini bertentangan dengan Al-Quran, di mana kita bisa lihat di dalam surat Maryam, surat ke-19, bahwa Nabi Isa alaihissalam itu ketika dilahirkan oleh Maria merasakan sakit yang teramat sangat dan bersandar di batang pohon kurma. Ya, kemudian hal-hal yang lain lagi, yang banyak hal itu bertentangan dengan Al-Quran, Injil Barnabas itu. Walaupun memang ada hal-hal yang justru menyebutkan tentang nubuat dari kenabian Nabi Muhammad SAW yang disebutkan oleh Yesus, tetapi dengan adanya kesalahan-kesalahan yang sangat fatal di dalam Injil Barnabas itu, maka kita bisa simpulkan bahwa Injil Barnabas adalah bukan Injil asli dari Yesus ya, tetapi adalah Injil-Injil yang ditulis oleh orang-orang ya, oleh orang barangkali yang tidak mengenal dari Yesus sendiri. Ini terbukti dari apa yang dituliskan di dalam Injil Barnabas itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan juga tidak sesuai dengan topografi tanah Yudea ketika Injil Barnabas itu menyebutkan tentang hal-hal yang lain yang ada di tanah Yudea. Nah, jadi dari beberapa hal itu kita bisa simpulkan ya bahwa apa yang disebutkan oleh Al-Quran memang sangat benar ya, tetapi sayangnya ketika kebenaran Al-Quran ini disampaikan kepada orang-orang yang ingin mencari kebenaran tentang, khususnya tentang sejarah Yesus ini, sayangnya tafsir-tafsir dari ulama-ulama klasik itu menyebutkan tentang Nabi Isa alaihissalam yang naik ke langit dengan badan kasarnya dan akan turun di akhir zaman. Sayangnya pendapat ini dipegang juga oleh mayoritas umat Islam, tetapi sayangnya mereka tidak sadari bahwa pandangan ini adalah pandangan yang tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan fakta sejarah, dan juga tentunya tidak sesuai dengan akal sehat, sehingga orang yang ingin mencari kebenaran itu akhirnya buntu ya dengan pandangan-pandangan yang bertentangan dengan Quran seperti ini, seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, inilah yang saya sebutkan bahwa kita masih saja berputar-putar di dalam lingkaran setan ketika kita menyampaikan suatu kebenaran ini. Sayangnya inilah yang menjadi kendala. Ya, jadi marilah ya kepada saudara-saudaraku ya, umat Kristen dan Islam, marilah sama-sama kita menggali tentang kebenaran Al-Quran, tentang kebenaran Islam ya, dan marilah kita sama-sama jujur dalam mencari sebuah kebenaran ya,
untuk memahami Al-Quran itu dengan hal-hal yang tentu saja tidak terpengaruh dengan tafsir-tafsir yang menyesatkan, ya, dengan tafsir-tafsir yang membuat kita itu tidak menemukan solusi, karena Al-Quran tidak menginginkan kita terus berputar-putar dalam lingkaran setan seperti ini. Semoga apa yang disampaikan ini menjadi berguna bagi kita semua, ya, khususnya pada malam hari ini. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Sebenarnya masih ada poin-poin yang lain yang juga perlu kita sampaikan untuk lebih mengetahui akan kebenaran Al-Quran itu, karena apa yang sudah disampaikan oleh Al-Quran adalah kebenaran yang mutlak, bebas dari kesalahan-kesalahan itu, ya. Kita bisa lihat hal ini sudah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Imran surat ketiga ayat ke-61, Al-haqqu min rabbikum wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, oleh karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Isa alaihissalam ketika ditanyai oleh Pilatus, apakah kebenaran itu? Sayangnya Yesus tidak pernah memberikan jawabannya. Ketika pada malam sebelum Yesus itu dieksekusi, maksudnya di sini dieksekusi adalah dihukum, tetapi beliau itu tidak sampai disalibkan, ya, beliau mengatakan, ya, Pilatus mengatakan kepada Yesus, apakah kebenaran itu? Yesus tidak pernah menjawab dari pertanyaan Pilatus itu. Tapi sayangnya jawaban itu justru ada di dalam Al-Quran. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, oleh karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Apa kebenaran itu? Kebenaran itu adalah Al-Quran. Jadi marilah kepada saudara-saudaraku umat Kristen yang benar-benar ingin mencari kebenaran, ya, ikutilah kata-kata Yesus. Yesus sendiri mengatakan, Yesus sendiri berpesan, carilah kebenaran itu, maka kebenaran akan membebaskan kamu. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah Al-Quran, perjanjian terakhir kepada semua manusia. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, ya. Poin yang perlu kita sampaikan di sini adalah marilah kita bersifat jujur. Marilah kita bersikap jujur, jangan kita membohongi diri kita sendiri. Jangan kita terpengaruh dengan tafsir-tafsir yang justru tafsir-tafsir itu bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan fakta sejarah, bertentangan dengan bukti-bukti arkeolog, dan juga tentu saja hal yang sangat penting adalah jangan sampai, ya, itu justru bertentangan dengan akal sehat, karena faktanya tafsir-tafsir tersebut, ya, bertentangan dengan akal sehat. Semoga ini menjadi berguna bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.